Sobat Hukum Indonesia, di mana kami tidak hanya menyajikan informasi tentang hukum namun juga sejarah dan peninggalannya. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah salah satu partai politik tertua di Indonesia dan memainkan peran penting dalam sejarah politik Indonesia, terutama pada awal abad ke-20 hingga pertengahan 1960-an. Berikut adalah sejarah lengkap PKI di Indonesia. PKI didirikan pada tanggal 23 Mei tahun 1920 di Semarang, dengan nama awal, Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH, dan kemudian berganti nama menjadi PKI pada tahun 1924. PKI awalnya terinspirasi oleh revolusi Bolshevik di Rusia, 1917 dan didirikan oleh para aktivis buruh serta intelektual kiri seperti Semaun, Darsono, dan Alimin. Mereka memfokuskan perjuangan pada hak-hak buruh, petani, dan penentangan terhadap kapitalisme kolonial Belanda. Pemberontakan PKI tahun 1926 sampai tahun 1927. Pada tahun-tahun 1926 sampai tahun 1927, PKI melakukan pemberontakan besar terhadap pemerintahan kolonial Belanda di berbagai tempat, termasuk di Banten, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap penjajahan Belanda, ketimpangan ekonomi, dan dukungan terhadap gerakan revolusioner internasional. Namun, pemberontakan ini gagal. Belanda dengan cepat menumpas pemberontakan tersebut, menangkap dan mengeksekusi banyak pemimpin PKI, sementara ribuan anggota partai diasingkan ke Digo, Papua. Setelah itu, PKI sempat mengalami penurunan pengaruh dan nyaris tidak aktif selama periode 1930-an. Periode kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1948. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, PKI kembali bangkit. Pada saat itu, banyak pemimpin PKI yang kembali dari pengasingan atau dari Uni Soviet. Musso, yang lama tinggal di Soviet, kembali ke Indonesia pada 1948 dan mengambil alih kepemimpinan PKI. PKI pada masa ini mencoba memanfaatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan. Pada September tahun 1948, PKI melancarkan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur, dengan tujuan mendirikan negara komunis di Indonesia. Namun, pemberontakan ini dengan cepat dihancurkan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Musso terbunuh dalam operasi militer, dan banyak pemimpin serta anggota PKI lainnya ditangkap atau dieksekusi. Kebangkitan PKI pasca 1950. Setelah kegagalan pemberontakan di Madiun, PKI kembali melakukan konsolidasi. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI bertransformasi menjadi partai politik yang lebih moderat dan berusaha memperluas pengaruhnya melalui jalur politik parlementer. Pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959, PKI berhasil mendapatkan dukungan yang signifikan, terutama dari kalangan buruh, petani, dan intelektual progresif. Pada pemilu 1955, PKI menjadi salah satu partai terbesar dengan meraih posisi keempat dengan 16,4% suara, setelah PNI, Masyumi, dan NU. PKI juga mendukung kebijakan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme Presiden Soekarno, yang kemudian menjadikan PKI sebagai salah satu pendukung utama pemerintahan Soekarno dalam masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Puncak pengaruh PKI, 1960-an. Pada awal 1960-an, PKI mencapai puncak kekuasaannya. Dengan dukungan dari Soekarno, PKI berhasil mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan, meski tidak secara resmi memegang jabatan eksekutif. PKI juga menguasai banyak organisasi massa, seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA, Barisan Tani Indonesia, atau BTI, Serikat Buruh, dan organisasi mahasiswa. DN Aidit berhasil membawa PKI menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh, terutama dalam persaingan dengan militer dan kelompok Islam politik, seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Masyumi. Namun, ketegangan antara PKI dan militer terus meningkat, karena PKI dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan militer dan kelompok konservatif lainnya. Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau G30S.
Pada tanggal 30 September tahun 1965, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Tanggal 30 September G30S menculik dan membunuh 7 Jenderal TNI Angkatan Darat. PKI dituduh berada di balik gerakan ini, meskipun keterlibatan sebenarnya masih diperdebatkan. Pemerintah Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad, dengan cepat merespons dan menumpas gerakan tersebut. Setelah peristiwa G30S, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI di berbagai wilayah Indonesia. Diperkirakan ratusan ribu hingga sejuta orang tewas dalam pembersihan anti-komunis yang terjadi antara tahun 1965 dan 1966. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya era Soekarno dan dimulainya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pembubaran PKI. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, PKI secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Orde Baru dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Semua aktivitas yang berhubungan dengan komunisme, Marxisme, dan Leninisme dilarang di Indonesia. Ini juga diikuti dengan pembersihan di berbagai institusi, termasuk militer, birokrasi, dan pendidikan, untuk menghilangkan pengaruh komunisme di Indonesia. Kesimpulan, PKI memainkan peran yang signifikan dalam sejarah politik Indonesia, dari awal pembentukan hingga peristiwa G30S 1965. PKI mengalami pasang surut dalam pengaruhnya, mulai dari pemberontakan yang gagal pada tahun 1926 sampai tahun 1927 dan 1948, hingga puncak kekuasaan pada 1960-an sebelum kehancuran total pada 1965. Peristiwa terkait PKI meninggalkan dampak besar terhadap politik dan masyarakat Indonesia, terutama dalam pembentukan kebijakan anti-komunis yang bertahan selama rezim Orde Baru. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, mohon like dan subscribe agar kami tetap bersemangat menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat.